Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yaitu kompresor-kompresor gas dan contoh aplikasi di bidang pertambangan. Ini merupakan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Lady Triana dengan NIM 1011 dan Rosa Mutiarani dengan NIM 1023. Kemudian ada Ahmad Salfaraj dengan NIM 1034. Kemudian ada Rizal Prasetyo dengan NIM 1046. Kemudian yang terakhir yaitu Rahmat Kurnia Ramadan Tio Micaroka dengan NIM 1058. Untuk pengertian dari kompresor gas yaitu merupakan suatu mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memanfaatkan fluida gas atau udara. Jadi kompresor biasanya menggunakan motor listrik, mesin diesel atau mesin bensin sebagai tenaga penggeraknya. Udara bertekanan hasil dari kompresor biasanya diaplikasikan pada pengecatan dengan teknik spray atau air brush untuk mengisi angin ban, pembersihan pneumatik, dan lain sebagainya. Ini merupakan gambar dari bagian-bagian atau komponen dari kompresor gas, yaitu ada silinder, ada katup isap, katup keluar, toraks, sabuk V, motor, dan terdapat pipa kecil tempat udara keluar. Fungsi dari kompresor gas yaitu untuk mengisi udara pada ban, menyuplai udara pada penyelam, menyuplai udara bersih dengan tekanan tinggi untuk mengisi silinder atau tabung gas, menyuplai udara untuk alat-alat spray, menyuplai udara bersih bertekanan pada sistem kontrol heating, ventilation, dan air condition, pneumatik di bangunan-bangunan perkantoran atau sekolah, menghasilkan udara bertekanan dalam volume besar untuk keperluan proses industri skala besar, contohnya sistem purge pada pabrik semen. Jenis-jenis kompresor. Kompresor pemindahan positif. Kompresor pemindahan positif displacement adalah kompresor yang menghasilkan udara bertekanan tinggi dengan jalan menurunkan besar volume. Yang pertama ada kompresor screw, yaitu salah satu jenis kompresor perpindahan positif yang umum. Kompresor screw cukup mudah dirawat karena dilengkapi dengan sistem pendingin internal dan tidak memerlukan banyak perawatan. Kompresor screw ini biasanya berukuran besar untuk memakai industri dan dapat dilumasi dengan oli atau tanpa oli. Materi screw kompresor menggunakan dua helikal screw yang berputar untuk menghasilkan udara terkompresi. Kompresor ini banyak digunakan di industri-industri besar yang membutuhkan kompresor air dalam jumlah yang besar seperti di PLTU contohnya. Lalu ada kompresor piston. Kompresor ini memiliki bagian yang bergerak lebih banyak dibandingkan dengan kompresor screw. Bagian-bagian ini perlu dilumasi dengan oli untuk pergerakan yang lebih halus, contohnya pada air conditioner besar dan juga pada mesin otomotif. Baik, selanjutnya ada kompresor pemindahan dinamik. Kompresor dinamik adalah kompresor yang menggunakan impeller atau fan berputar untuk meningkatkan kecepatan dan pressure dari fluida atau gas. Kompresor ini menghasilkan volume udara kompresi yang besar pada tekanan yang kecil. Kompresor pemindahan dinamik ini ada dua macam. Yang pertama, kompresor sentrifugal. Kompresor sentrifugal udara masuk melalui sisi inlet di tengah-tengah kompresor, lalu melewati impeller yang berputar dan melewati volute casing sebelum keluar menuju outlet kompresor. Kompresor sentrifugal dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar di mesin yang relatif kecil. Contoh penggunaan kompresor ini antara lain pada mesin jet, turbin gas, supercharged, dan turbocharged. Pada mesin diesel, perusahaan kimia, air conditioning, dan refrigerator, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kompresor aksial. Kompresor aksial terdiri dari blade yang berputar pada rotor dan blade yang diam di sisi stator. Kompresor ini menggunakan prinsip gaya aksial dengan aliran udara yang searah dengan sumbu poros. Kompresor aksial ini biasanya tidak digunakan dalam proyek konstruksi, tetapi malah ditemukan di mesin berkecepatan tinggi di kapal atau pesawat. Nah, ini
merupakan gambar-gambar dari kompresor yang sudah disebutkan tadi. Ada kompresor aksial, sentrifugal, proton, dan screw. Baik, selanjutnya langkah-langkah menggunakan kompresor. Yang pertama yaitu letakkan kompresor di tempat yang teduh atau tidak terkena cahaya matahari langsung agar mesin tidak terlalu panas saat digunakan. Apalagi untuk aplikasi dalam industri pertambangan, ia membutuhkan tenaga kompresor untuk beberapa jangka waktu yang lama. Yang kedua, letakkan kompresor di tempat yang mudah Anda jangkau dan terlihat, agar dapat memantau kompresor tersebut secara terus-menerus. Yang ketiga, bersihkan kompresor secara berkala agar debu dan kotoran tidak menjadi kerak dan dapat masuk pada sistem angin kompresor. Yang keempat, gantilah oli secara berkala untuk menjaga piston mesin tetap awet. Usahakan menjadwal waktu ganti oli kompresor agar lebih mudah untuk mengkontrolnya. Yang kelima, settingan otomatis pada pengukur tekanan angin jangan diubah. Normalnya, mesin akan menyala otomatis saat tangki sudah berkurang setengah. Tapi settingan tersebut dapat diubah menjadi lebih kecil lagi. Misalkan saat tangki sudah sisa seperempat, maka otomatis akan menyala. Hal tersebut malah akan membuat mesin kompresor Anda bekerja lebih berat, jadi bisa membuat mesin cepat rusak, karena saat tangki kosong, mesin akan lebih bekerja ekstra untuk mengisi ulang sampai pada full tank. Dan yang terakhir, selalu gunakan spare part yang asli saat ingin melakukan perbaikan atau maintenance kompresor tersebut. Pengaplikasian di pertambangan. Berikut terdapat beberapa pengaplikasian di pertambangan. Yang pertama yaitu industri pertambangan gas. Gas akan dihisap dengan kompresor untuk ditampung dalam reservoir dan untuk dilanjutkan pada aplikasi lainnya. Yang kedua, pengeboran hidrolik. Dalam pertambangan juga digunakan dalam pengeboran hidrolik dengan menggunakan gas yang bertekanan dari kompresor yang menekan mata bor. An air compressor is a device which takes input mechanical power, typically from a motor, and converts it to fluid air power. The compressed air can be stored for later use in compressed air tanks, or it can be transferred via pipes to a point of use. At Doosan, we're always viewing the world in unique ways. For example, did you know the Earth processes air much like a compressor? The weight of our atmosphere actually compresses air, generating 14.7 pounds of pressure per square inch at sea level. An air compressor processes that same air we breathe to store energy and adapt it for use in countless applications. Let's look inside a typical unit. Ambient air enters a compressor through a filtered intake which removes dust and dirt. This filter should be replaced at timely intervals to ensure the compressor is protected from unwanted contaminants. Dirty or restricted filters cause pressure drops and reduced efficiency. Filtered air continues through sealed piping to an inlet valve that controls the volume of air reaching the air end and prevents oil from reversing towards filters after shutdown. Next, air enters the air end, which is a fixed displacement pump that uses two helical rotors to compress air. As the rotor screws turn, they form a partial vacuum which sucks air into the helical rotors. The amount of air that fills the air end is measured in cubic feet or meters per minute. As air travels along the helical rotor flutes, the space stored in the air gets progressively smaller. Since the air cavity between the rotors is larger at the inlet end and smaller at the discharge end, air becomes compressed, creating significant heat. During the process, oil is injected into the rotors and serves three critical purposes. 1.
to lubricate the rotors, bearings, and seals. 2. Seal the space between rotors to keep pressurized air from escaping back to the inlet. And 3. Remove heat from the system so the air in can run at optimal temperatures. Using oil to maintain proper temperatures maximizes efficiency of the compression cycle. The air, now mixed with oil, exits the air in through a discharge port and is piped to a separator tank. Here, the separator will remove some of the oil from the air and let it accumulate in the pressurized tank. The tank acts as a reservoir as well as an oil service and fill point for maintenance. A sight gauge mounted on the tank's side allows an operator to quickly check the oil level. Next, hot oil flows from the bottom of the separator tank and through the oil temperature bypass valve. If the oil is too hot, it moves through a cooler to lower the temperature. The oil temperature bypass valve also acts as a mixing valve, taking hot oil from the separator tank and cooled oil from the cooler and mixing them into a perfect temperature for the air end. The oil is then filtered and returned to the air end, ready to do its job all over again. Back at the separator tank, the air is almost ready for use. Air exits the pressurized tank and passes through an element filter, which reclaims most of the remaining oil from the airstream. The air is then piped out of the compressor to the service air valves, where it can be used for thousands of applications. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.